Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mapak TV nih. Oke, halo bro. Tadi saya eh, baca koran musik saya nih. Eh, Kerajaan Jin minta tumbal 8 nyawa. Menarik ini kita bicarakan bahwa di Indonesia ini kerajaan-kerajaan jin itu lebih banyak daripada provinsi atau kabupaten atau kecamatan, karena uh, kita tahu bahwa populasi jin itu lebih banyak daripada manusia. Kita baca ini peristiwa mengerikan ini, tol Cipali yang memakan korban 8. Kecelakaan maut di tol Cipali sudah puluhan kali terjadi. Sejak tol terpanjang di Indonesia ini diresmikan pada 13 Juni 2015 lalu, tol sepanjang 116 km tersebut tidak pernah lepas dari aroma mistis. Lokasi kecelakaan di KM 184 berada tak jauh dari tempat seonggok batu besar berwarna hitam yang dikenal sebagai batu beleneng. Di KM 182 itu, hingga kini masyarakat sekitar meyakini batu tersebut adalah tempat kerajaan jin atau istana jin. Nah, kalau berbicara masalah jin, kerajaan-kerajaan gaib di Indonesia itu sangat banyak. Dari Aceh sampai ke Papua sana. Tidak usahlah dulu kita bicara soal dunia, itu otomatis di seluruh dunia ini kerajaan-kerajaan gaib itu ada. Orang bule saja yang tidak percaya setan-setan, marah mereka itu justru mereka sering juga membuat semacam film, apalagi orang-orang Eropa Timur. Nah, kalau kita tak lihat bahwa kerajaan jin atau kerajaan gaib yang ada di Indonesia ini yang cukup besar, misalnya kerajaan Pulau Mas ini di Indramayu. Konon kabarnya orang yang punya indera keenam yang mampu melihat bahwa memasuki kerajaan gaib Pulau Mas itu sangat mewah, gerbangnya juga terbuat dari emas. Kerajaan Pangeran Agung Borneo Kalimantan ini hampir menguasai setengah pulau Kalimantan. Kerajaan gaib Alas Purwo di Banyuwangi. Kerajaan gaib Gunung Merapi, ini sering terjadi letusan Merapi. Kerajaan gaib Paloh di Kalimantan Barat. Kerajaan gaib Padang 12. Kerajaan gaib Masalembo, ini di Pulau Masalembo itu kerajaan jin laut. Kerajaan gaib Nyi Roro Kidul, ini sangat legendaris ini. Kerajaan jin laut Aceh, ini juga terkenal, ini malah bahkan pernah ada orang paranormal melihat bahwa terjadi perang antara Raja Jin Laut Aceh dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Bergelombang hebat perangnya. Kerajaan Wentira di Palu, Sulawesi Tengah. Kerajaan gaib Konawe. Nah, saya akan bercerita tentang kerajaan gaib Konawe. Ini ada hubungannya dengan kerajaan Wentira, semacam wilayah koloni dari kerajaan gaib Wentira yang ada di Sulawesi Tengah, di mana kita mengetahui kalau kita baca dari catatan orang-orang yang menulis tentang kerajaan gaib Wentira itu sangat mewah. Malah kalau bahkan ada seorang pilot terbang malam di atas Sulawesi Tengah, dia melihat ada semacam wilayah atau semacam perkotaan yang sangat mewah, gemerlap, mengalahkan New York. Cahayanya itu kekuning-kuningan kayak emasnya gitu, sangat agung. Nah, bagaimana dengan kerajaan Konawe? Nah, waktu saya bekerja sebagai jurnalis harian Unun Pelita tahun 1989, saya pernah diceritain kisah tentang kerajaan gaib di Konawe. Itu kerajaan gaibnya itu sangat indah. Di sana ada telaga yang mana sekarang itu merupakan air terjun Moramo yang sangat indah. Nah, dulunya di situ pusat kerajaan gaib orang Konawe. Nah, ada peristiwa bahwa kerajaan gaib Konawe ini pernah menculik seorang gadis, dan raja kerajaan itu menikahi
gadis itu dan menyekap di istananya selama 10 tahun. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya begini. Suatu ketika gadis ini meninggalkan rumahnya. Dia ke kota Kendari, membeli emas beberapa karat. Terus ketika pulang sudah menjelang malam, tidak sampai di rumahnya, hilang. Orang sekampung mencarinya sampai pagi. Oleh orang pandai, orang pintar mengatakan bahwa perempuan ini sudah diambil oleh Raja Jin. Berdiri ini saya diceritakan sama orang tua itu waktu itu di Moramo, waktu mengunjungi lokasi transmigrasi yang dari DKI di Moramo, Konawe Selatan. Sekarang jadi Konawe Selatan, dulu masih jadi wilayah. Nah, perempuan ini dibawa ke kerajaan gaib itu. Nah, cerita ini bisa terungkap ketika selama 10 tahun perempuan itu setelah 10 tahun perempuan itu dikembalikan ke alam nyata. Nah, dan orang pandai yang mengungkap cerita itu berhasil menerjemahkan kata-kata yang tidak jelas, kata-kata ngigau dari perempuan itu. Nah, ketika dia diculik, dia dimasukkan di dalam suatu kamar. Kamar itu penuh dengan emas bertatahkan berlian, permata berwarna-warni, piringnya terbuat dari emas juga. Semuanya terbuat dari emas. Tempat tidurnya kain putih semua, lembut. Sampai merinding lembut. Nah, selama 10 tahun dia di situ sebagai selir raja, dialah yang paling disayang karena dia manusia. Yang lain itu hantu-hantu blau tidak jelas katanya. Nah, tugasnya mengajari anak raja. Anak raja itu macam-macam modelnya, ada pendek, ada tinggi, macam-macam lah anaknya. Nah, selain dia juga melahirkan anak-anak dari hubungannya dengan Raja Jin itu. Selama 10 tahun di situ, konon kabarnya dia melahirkan anak sebanyak 12 anak. Nah, menurut dia bahwa kerajaan Jin juga itu punya pemerintahan, punya istri banyak, punya menteri, mulai menteri pertahanan, menteri pendidikan, menteri ekonomi, menteri kesehatan, lengkap sama. Proses pemerintahan mereka itu sama dengan dunia nyata menurut ceritanya. Nah, dia itu dibawa asuhan menteri pendidikan karena tugasnya perempuan ini mengajari anak-anaknya baca tulis. Ya, konon kabarnya ya baca tulis, bahasa nggak tahu bahasa apalah waktu itu. Nah, selama dia tinggal di situ seluruh kebutuhannya terpenuhi. Nah, pernah ya dia ditugaskan untuk membuat semacam panah. Karena dia banyak anak didiknya, dia kasih satu anak itu untuk bikin 10 panah. Nah, kalau dipanah itu langsung kena sasaran musuh itu terbakar dia. Karena oleh karena itu masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara meyakini bahwa bila berjalan di malam hari membawa bara api, artinya supaya setan lari karena disangka itu panah api yang digunakan oleh kerajaan senjata oleh kerajaan gaib Konawe itu. Nah, begitulah kehidupannya. Semua prosesnya sama dia lakukan apa yang ada di dunia ini juga dengan pemerintahan. Terus setelah 10 tahun kemudian dia tinggal di situ mulailah dimusuhi oleh selir-selir raja yang lain. Dia tidak tahan. Akhirnya dia berkelahi. Nah, sepakat dia dibuang. Nah, setelah itu dia dibuang di Pegunungan Wolasi. Perjalanan dari Punggaluku ke Kota Kendari di gunung itu ya gunung sangat angker juga di situ. Nah, begitulah ceritanya bahwa kehidupan dunia gaib hampir sama dengan kehidupan nyata. Hanya saja kita tidak bisa untuk memasuki dunianya, kecuali mereka bisa memasuki dunia kita, baik siang maupun malam. Bahkan mungkin saya ngobrol ini juga mungkin ada hantu yang lihat-lihat saya. Dan untuk mengetahui itu saya akan suatu waktu ada kesempatan baik, saya akan bercerita bagaimana saya pernah mengemudi di samping saya ada hantu yang di samping saya. Ini kejadiannya di Kendari juga tahun 1997.
Kebetulan saya bawa mobil pick up sendiri mau pulang ke Kolaka Timur. Waktu itu saya dari Kendari sekitar selepas maghrib, sekitar jam-jam 7 saya pernah memuat juga hantu, dan itu saya baru tahu itu hantu setelah dia turun kok menghilang, setelah memasuki perkampungan berikutnya, setelah melewati pegunungan Seribu waktu itu. Oke, demikian. Bye.